warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar manajemen. Nama saya Andi Amalia Putri. Dan nama saya Venidia. Kami dari kelas 01 SAKP 005 akan mempresentasikan pertemuan 6. Materi yang kita akan presentasikan adalah perencanaan yang membahas 1. Pengertian perencanaan, 2. Proses perencanaan, 3. Syarat dan manfaat perencanaan, 4. Tahapan perencanaan, 5. Karakteristik dan tipe perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, dalam merencanakan sesuatu, seseorang harus mengumpulkan dahulu perkiraan akan memakai sumber daya apa saja dan dengan cara yang bagaimana agar tujuannya tercapai. Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik manajerial yang pertama ialah karena perencanaan merupakan langkah konkret yang pertama-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Artinya, perencanaan merupakan unsur konkretisasi langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasar-dasarnya telah diletakkan dalam strategi organisasi. Perencanaan minimum memiliki 3 karakteristik atau batasan khusus, yaitu 1. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. 2. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi dan organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. 3. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencana. Tujuan dari perencana untuk memungkinkan manajer menyelesaikan tugas tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan. George R. Terry menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan. 5W+1H, yaitu 1. What? Apa? Apa yang sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Why? Mengapa? Mengapa tujuan tersebut harus dicapai dan mengapa kegiatan yang terumuskan dalam jawaban atas pertanyaan what perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Where atau di mana? Di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 4. When atau kapan? Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dan kapan kegiatan tersebut harus dimulai dan diakhiri. 5. Who atau siapa? Siapa yang akan melaksanakan? Pertanyaan ini terkait misalkan dengan kualifikasi orang yang akan melakukan dari sisi latar belakang, personal, dan keahliannya. 6. How atau bagaimana? Bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Syarat dan manfaat perencanaan. Ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai 1. Protective benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan. 2. Positive benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.
Perencanaan yang baik tentunya perlu dirumuskan. Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Faktual atau realistis. Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. 2. Logis dan rasional. Apa yang dirumuskan dapat diterima oleh aktor, dan oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. 3. Fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel, namun diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. 4. Komitmen. Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. 5. Komprehensif. Perencanaan yang baik juga harus memenuhi syarat komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Manfaat perencanaan. 1. Memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. 2. Sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. 3. Membantu memperkirakan peluang dan mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan mendatang. 4. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. 5. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 6. Membantu tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Tahapan perencanaan. 1. Penetapan tujuan. 2. Memutuskan keadaan saat ini. 3. Identifikasi kemudahan dan hambatan. 4. Kembangkan rencana atau serangkaian kegiatan atau implementasi dan evaluasi. Dalam setiap organisasi, perencanaan disusun dalam suatu hierarki yang sejajar dengan struktur organisasi. Berikut adalah tipe perencanaan berdasarkan waktu. Terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Stoner dan Wenkel dalam Siswanto mengklarifikasikan rencana berdasarkan skop menjadi 2 jenis utama, yaitu 1. Rencana strategis, strategic plan. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. 2. Rencana operasional, operational plan. Rencana operasional merupakan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Rencana operasional dibagi menjadi 2, yaitu 1. Rencana sekali pakai atau single use plan. 2. Rencana tetap atau standing use plan. Rencana sekali pakai adalah arah tindakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Sedangkan rencana tetap merupakan pendekatan yang telah dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang dan dapat diperkirakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi